kembali lagi di Urban, tentunya bersama saya. Nah, kali ini Urban akan mengajak Anda untuk melihat ke satu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat pembuatan dari bumbu mie instan. Penasaran seperti apa kira-kira proses pembuatannya? Yuk, langsung aja kita ke sana. Bagi sebagian orang, menikmati siang begini lebih enak kalau dilakukan sambil menyantap hidangan favorit. Salah satunya adalah mie instan. Nah, membahas soal mie instan pasti tidak akan terpisah dari bumbunya dong ya. Halo. Halo. Halo Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Johan. Ya, saya Caca nih dari Urban. Dan tentunya di sini saya senang banget karena sudah bisa berada di satu tempat di mana kita bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan bumbu dari mie instan. Iya. Seperti itu ya Pak Johan ya. Betul. Nah Pak Johan, sebelum aku tanya lebih banyak lagi, aku mau tanya sebenarnya perusahaan ini sudah ada sejak kapan sih Pak? Kita produksi bumbu mie instan sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu. Masih relatif baru. Pada saat itu banyak produk-produk mie sehat, mie organik, mie sayuran yang diproduksi tanpa adanya bumbu. Gitu. Jadi customer masih harus mengolahnya menjadi masakan-masakan gitu tertentu. ya. Iya, betul. Dan itu ada kesulitan bagi mereka untuk meningkatkan penjualannya seperti itu. Bahan-bahannya sendiri juga terbuat dari bahan-bahan yang sangat menyehatkan dong ya Pak ya? Iya, betul. Kita concern di kesehatan, produk-produk kita, rempah-rempah yang kita gunakan untuk bumbu mie instan ini kita keringkan sendiri. Kemudian bahan tambahan yang lainnya juga tanpa menggunakan MSG. Nah, kalau gitu bahan-bahannya apa aja nih Pak? Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, merica atau lada, dan bumbu-bumbu tambahan lainnya. Untuk bawang merah, hari ini kita kebetulan sedang produksi. Jadi kita bisa lihat produksi pengeringan bawang merah menggunakan oven dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius saja, supaya warna, aroma, dan rasanya bisa kita pertahankan seperti bawang alami. Pembuatan bumbu mie instan menjadi bagian penting dari keberadaan mie instan itu sendiri. Dan di sini, proses pengolahan bumbu itu berlangsung hingga pada akhirnya jadilah bumbu mie seperti yang biasa kita konsumsi. Kalau proses pembuatannya sendiri, itu kan pasti yang ada di rumah pun sangat penasaran sekali. Sebenarnya gimana sih cara membuat bumbu dari mie instan sendiri gitu? Ya, pada prinsipnya pembuatan bumbu mie instan itu sangat mudah. Rempah-rempah segar yang kita datangkan dari supplier kita keringkan. Tahapan prosesnya melalui sortasi, kemudian pencucian, kemudian kita iris tipis-tipis supaya proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Kemudian kita keringkan di dalam oven dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Jadi suhunya tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi takutnya nanti gosong, browning seperti itu. Jadi baunya juga nggak enak ya Pak ya. Betul. Jadi dengan pengeringan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, rasa, aroma, kemudian warnanya masih tetap alami. Terus dari bumbunya ini sendiri apakah hanya ada tadi 2 rasa, kare dan juga soto, atau mungkin ada beberapa rasa lainnya? Saat ini kami produksi 4 rasa. Ayam bawang, soto, kare, kemudian mie goreng. Nah Pak, untuk keseluruhan proses dari pembuatan bumbu mie instan ini sendiri, apakah memakan waktu yang sangat lama atau mungkin sekitar hanya berapa menit saja? Untuk yang paling lama itu adalah proses pengemasan. Filling packing, ya betul. Pengemasan dan pengepakan. Pada prinsipnya untuk meracik itu hanya dibutuhkan penimbangan, kemudian pengadukan. Nah setelah itu proses filling packing yang agak lama. Berarti karyawannya sendiri ada berapa banyak nih Pak? Yang ada di workshop ini semua karyawan ada 11 orang. 11 orang. Ya. Nah Bapak sendiri apakah membantu untuk terjun langsung atau bagaimana? Saya lebih ke pemasarannya. Gitu. Untuk produksi sudah ada tanggung jawab masing-masing dari karyawannya sendiri. Berarti mereka memang sudah mengetahui tugasnya masing-masing ya. Nah ngomong-ngomong soal pemasaran, ini sebenarnya dari bumbu-bumbu mie instan ini dipasarkan kemana aja nih Pak? Kami seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa bumbu mie yang kita produksi ini digunakan oleh produsen mie sehat. Iya. Jadi kita supply kepada perusahaan-perusahaan mie sehat yang belum mempunyai bumbunya. Racikan yang digunakan untuk membuat bumbu-bumbu tersebut nantinya akan membawa aroma khas pada mie saat dikonsumsi. Tadi kan Bapak bilang ini mie instannya yang sehat ya Pak ya. Betul. Nah kalau tanpa MSG itu apakah ada perbedaan rasa atau gimana nih Pak? Biasanya kan soalnya orang-orang
Iya, betul. MSG itu bikin enak ya. Betul. Iya, Jadi iya, memang iya. di masyarakat, di benak masyarakat tanpa MSG nggak enak gitu Nggak kan enak, ya. iya, iya. Karena itu kita rubah paradigma itu dengan kemampuan R&D kita, kemampuan tim kita untuk formulasi rempah-rempah tersebut supaya hasilnya setidaknya mendekati. Kalau sama memang belum memungkinkan, tapi mendekati rasa yang biasa pakai MSG seperti itu. Iya, yang pasti ini sangat sehat untuk kita ya, yang mengkonsumsi dari mie instan tersebut. Nah, ya udah, berarti yang lebih penting adalah kesehatannya ya, Pak Johan betul, ya. iya. Betul sekali. Nah, kalau gitu saya udah nggak sabar nih Pak Johan untuk keliling ke dalam untuk lihat gimana proses pembuatan dari bumbu mie instan ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Johan ya. Sama-sama. Saya udah dikasih banyak sekali informasi mengenai pembuatan bumbu mie instan ini. ya. Nah, buat Anda yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Urban.